siap melawan setiap hati-hati yang didoakan Engkau. Mari setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan boleh sama-sama katakan Amin. Sebelum kita lanjut lebih lagi dalam praise kita, saya ajak teman-teman sekolah minggu boleh maju ke depan. Yang terindah Tuhan berikan bagi kami. Dan kami Tuhan membawa mereka ke hadapan-Mu, kami membawa mereka anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa masa depan yang terbaik, masa depan yang penuh dengan kemenangan Tuhan sediakan bagi anak kami. Dan kami juga percaya Tuhan Yesus bahwa semua yang terbaik itu juga Tuhan sediakan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan mereka sekolah minggu hari ini, biar setiap firman yang ditanamkan di dalam hati mereka itu berakar, bertumbuh dan berbuah baik di dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan buat Ayo anak sekolah minggu mereka yang akan mengajar mereka hari ini, biarlah firman Tuhan yang ditaruhkan ke tas mereka Tuhan itu akan terus menjadi rem dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih beracara dalam sekolah minggu mereka hari ini. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan dalam sekolah minggu mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari saya ajak jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita bisa balik berdiri. Sekali lagi dari dunia yang masih berkiasa meninggikan dan mengagunkan nama-Mu Tuhan. Dan sebagai orang yang akan menuntut satu pertolongan di dalam sebab Dia ciptakan semuanya.
Soalnya saya udah berikan jemaat Tuhan, seharusnya kita bisa lebih lagi berikan terbaik buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Oleh sebab itu, yang masih semangat untuk memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Sekali lagi kita mengangkat dan meninggikan nama Tuhan kita, amin. Sampai selamanya, nama Tuhan selalu menjadi nama yang terbaik. Shalom Bapak Ibu. Kalau kita hendak memperhatikan beberapa pengumuman ke depan, tetapi sebelumnya kita hendak menyapa bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Mohon dengan kasih dapat mengangkat tangannya. Sukacita kami boleh melihat tangan-tangan yang terangkat. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat datang Bapak Ibu. Sukacita kita bisa beribadah bersama. Dan bila Bapak Ibu di Jogja ini masih belum mempunyai tempat ibadah bersama, dengan pintu terbuka kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Haleluya.
Dan sambil memperhatikan pengumuman seminggu ke depan, nanti setelah pengumuman kita akan memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan kita. Bapak Ibu bisa menyiapkannya melalui amplop yang sudah diberikan. Adakah yang belum menerima amplop persembahan? Bila ada juga boleh mengangkat tangannya, mungkin nanti Aser akan memberikannya. Oh, ada 2 kakak-kakak di tengah yang belum mendapatkannya. Haleluya. Bapak Ibu, gereja Tuhan di tempat ini menyediakan 2 amplop, yang satu berwarna biru dan yang satu berwarna orange. Yang berwarna biru adalah untuk persembahan umum dan yang orange adalah untuk persembahan persepuluhan. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan, boleh mengambil amplop orange, dibawa pulang terlebih dahulu, didoakan, dan mungkin minggu-minggu ke depan baru diberikan kepada Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Dan di dalam amplop ini Bapak Ibu, di amplop biru ataupun amplop orange, ada sedikit kertas Bapak Ibu, kertas kecil. Nah, kertas kecilnya itu tulisannya adalah form persembahan, gitu ya. Dan juga di baliknya adalah form doa. Jadi Bapak Ibu, bila ada yang hendak Bapak Ibu merindu-rindukan untuk mendapatkan kekuatan doa melalui gereja Tuhan di tempat ini, boleh kertasnya dibawa pulang, ditulis apa yang hendak dirindukan untuk didoakan bersama di gereja Tuhan di tempat ini. Minggu depan dimasukkan lagi ke amplop, sehingga kami para pelayan Tuhan di gereja ini bisa mendoakannya bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Kita hendak memperhatikan beberapa pengumuman ke depan. Saya persilahkan Bu Lydia. Bu Lydia boleh? Oke ya. Pengumuman pertama adalah doa pengerja Bapak Ibu ya. Di dalam doa pengerja hari Senin besok di tanggal 10 Februari 2025 akan ada doa pengerja di gereja pusat Bapak Ibu, di gereja Miracle Service Jalan Gejaya, Jalan Avandi, jam 18.30 Bapak Ibu. Doa pengerja bisa kita ikutin bersama-sama. Jadi di doa pengerja ini kita akan mendapatkan impartasi khusus dari Bapak Gembala untuk para seluruh pelayan Tuhan dan juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang hendak berdoa bersama-sama. Saya mengundang GPI Miracle Service Sudirman untuk bisa beribadah bersama-sama di doa pengerja tersebut. Selanjutnya, hilang. Oke ya, sama-sama Bapak Ibu, kita bersama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Bila ada di antara Bapak Ibu yang merindu-rindukan belajar melayani Tuhan, yuk sama-sama di gereja ini kita belajar melayani Tuhan bersama-sama. Ada yang main musik, ada yang menjadi aser, ada yang worship leader, singer, multimedia Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama. Next. Dan juga berikutnya adalah ada? Enggak ada? Oh ada ya. Oh ya. Oke, ini adalah nomor telepon dari gereja Tuhan di tempat ini, 081747655125. Bapak Ibu bila hendak menginginkan sebuah pelayanan bisa menghubungi nomor WhatsApp tersebut, dan kami para pelayan Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini akan segera melayani Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, sekarang kita waktunya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, dan nanti setelah kita berdoa Bapak Ibu bisa memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan di depan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu di sore hari ini. Kami mengucap syukur Bapa, sehingga Engkau perbolehkan kami, Engkau cukupkan kami, bahkan Engkau limpah-limpahkan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Bila sekarang kami mau memberi ucapan syukur kami Bapa, melalui berkat keuangan yang boleh kami terima, kami percaya bahwa persembahan kami ini Engkau yang menguduskan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau pula yang memberkati setiap kami, yang memberikan korban syukur kami hanya kepada Tuhan. Dan kami mendoakan untuk setiap orang-orang yang mengelola keuangan ini Bapa, mengelola persembahan ini Bapa, berikan hikmat terkhusus buat mereka Bapa, sehingga
berkat keuangan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, sukacita kami mau menabur bersama, kami mau berikan ucapan syukur kami bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Saya persilakan Bapak Ibu. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditembus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kami bersyukur Tuhan Yesus dalam kasih-Mu bagi setiap kami, sehingga di sore hari ini Kau masih memberikan kesempatan bagi setiap kami Bapa untuk hadir dalam ibadah ini, untuk mendengarkan apa yang Kau ingin dalam setiap kehidupan kami. Sudah datanglah Roh Kudus menghampiri setiap kami, mengurapi setiap kami Bapa.
menerima lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya semua kami yang datang Tuhan dipulihkan, dilepaskan Tuhan. Kami disembuhkan Tuhan, kami mengalami terobosan Tuhan, kami mengalami mujizat Tuhan. Doa-doa kami dijawab Tuhan. Kami percaya sore hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Jamah lawat kami Tuhan, biar kami mengalami Engkau. Kami menerima urapan yang baru, kami menerima lawatan-Mu yang mengubah hidup kami. Kami menjadi penuai-penuai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, oh kami mendengarkan firman-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan, urapi Tim Tuhan. Kami sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat Tuhan. Jangan tangan berkat-Mu Tuhan buat anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus pimpin kami Tuhan. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup, yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk kembali kasih tas kata on fire. Thank you untuk tim musik yang luar biasa. Oke, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Ya, semua boleh lambaikan tangannya, amin. Puji Tuhan. Sepertinya tadi khotbahnya udah singkat pada jelas urapan, jadi tinggal kita tutup doa atau haleluya. Khotbah tuh paling berat ketika khotbah, kalau Patim bilang ya, khotbah tadi pagi. Khotbah paling berat kalau di depan istri, kata Patim. Lebih berat lagi kalau di depan mertua. Kalau saya lebih berat lagi kalau di depan bapak sendiri. Apalagi udah pendeta, dokter, jadi kalau ada salah dikit kan pasti, wah habis ini pasti diberikan koreksi. Tapi jadi agak minder nih, jadi agak grogi. Tapi thank you untuk kesempatannya, Pastor Tim, Pastor Wisnu, semua Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu pengerja yang ada untuk kesempatannya. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Tadi Pastor Tim sudah khotbah, saya akan belajar bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini kita belajar tentang double anointing. Sama-sama katakan double anointing. Double anointing. Jadi kalau kita melihat, boleh next, di tahun ada pergantian tahun Yahudi 5785. Itu dari bulan September tahun lalu sampai nanti bulan September tahun ini. Dan ini adalah tahun the year of double grace. Siapa yang ingin mengalami double portion berkat? Angkat tangan. Double portion mujizat. Double portion terobosan. Amin. Jadi kalau kita mau alami double portion miracle, double portion blessing, double portion grace, kita harus menerima urapan. Double portion anointing. Hari-hari ini kita mau menerima berkat, menerima mujizat, menerima terobosan, menerima penuaian. Tapi kita nggak mau lewatin prosesnya. Kita mau instan, serba instan. Di sini kalau kita melihat zaman sekarang tuh banyak yang instan. Ada kopi instan, ada mie instan, ada bubur instan. Semuanya mau cepet jadi, cepet datang. Mau cepet lulus. Hari-hari ini banyak yang juga kuliah juga cepet gitu. Nggak seperti yang pada waktu biasanya. Karena semua mau instan. Tapi ketahuilah, boleh next, bahwa kalau pengurapan itu nggak instan. Ada perjalanan, ada suatu journey of anointing. Pengurapan adalah suatu perjalanan, bukan instan. It's a lifetime journey with God. Seringkali banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pendeta-pendeta mau cepat terkenal, cepat dipakai Tuhan, cepat diurapi, cepat banyak jemaatnya, cepat populer. Tapi mereka nggak mau lewati proses. Mereka nggak mau dibentuk, mereka nggak mau dimurnikan, mereka nggak mau lewatin perjalanan bersama dengan Tuhan. Hari ini untuk kita menerima double portion blessing, double portion grace, double portion miracle dalam hidup kita. Kita harus lewatin proses bersama dengan Tuhan. Sama-sama katakan proses. Boleh ikuti saya, hidup ini adalah proses. Kalau diproses jangan banyak protes. Nanti bisa stres. Boleh lihat muka kiri kanannya, ada yang mukanya lagi stres. Puji Tuhan semuanya gak ada yang lagi stres, amin. Oleh sebab itu kita harus lewatin proses bersama dengan Tuhan. Banyak yang dipanggil Tuhan, sedikit yang dipilih Tuhan, lebih sedikit lagi yang setia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, di gereja ini kita semua adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan, amin. Kita semua adalah orang yang dipilih Tuhan. Dan terlebih kita semua adalah orang-orang yang setia. Boleh kasih tahu kiri kanan, kamu adalah orang yang setia, amin. Haleluya, luar biasa. Nah hari ini kita akan belajar singkat, padat, jelas mengenai perjalanan Elia dengan Elisa. Seharusnya khotbahnya berdua dong. Jadi lebih powerful gitu, tapi nanti ya mungkin ya.
Pastor Tim. Jadi perjalanan bersama dengan Tuhan. Bagaimana Elisa mengikuti Elia kemanapun Elia pergi. Kalau selama ini mungkin Bapak Ibu Saudara sering dengar Pastor Tim khotbah, selalu ada korbannya. Selalu harus ada korban. Kalau kata Pastor Tim, khotbah yang bagus itu ada korbannya. Siapa di sini yang pernah jadi korban? Oke, jadi sekarang kapan lagi karena dijorokin Pastor Tim, jadi Pastor Tim boleh maju ke depan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat kembali kita. Haleluya. Biar gak grogi, jadi ada Pastor Tim. Pastor Tim bukan sebagai Elisa, sebagai Elia. Halo. Ini bukan Jim, Pak. Sedikit cerita ya Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu itu pas kuliah, saya kuliah di Petamburan, ambil teologi, dan waktu itu mau izin pergi ke Israel. Dan pas mau izin, saya tulis surat kepada dosen saya. Yang tanda tangan tuh pendeta Dr. Timotius Hardono. Terus dosen saya tanya, Pak Tim, Pastor Tim ini siapa? Bapak kandung atau Bapak rohani? Oh, masa dia tanya kayak gitu dong? Saya bingung kan, mungkin gak percaya kok mukanya gak mirip. Gitu kok. Ini yang tanda tangan sebagai gembala atau sebagai Bapak jasmani. Sekarang udah tambah mirip, Pak. Tenang, udah tambah mirip, Pak. Tambah mirip ya? Tambah ganteng, Pak. Karena anaknya ganteng. Nah, abis itu saya jawabnya, Pak, dua-duanya. Bapak rohani dan Bapak jasmani saya. Untuk menghibur Pak Tim, kalau nggak bisa kasih. Nah, saya juga belajar selama 2 bulan ini, saya ikuti Pastor Tim kemanapun Pastor Tim pergi. Pergi ke Palembang, kemudian kemarin bulan lalu pergi ke Jogja. Kita naik kereta dari Jogja ke Surabaya sampai jam 3 pagi. Pak Tim lagi Zoom, terus kita lagi dari Surabaya kita lagi jalan lagi ke Lumajang, terus tinggal bareng, tidur bareng. Saya belajar mengikuti Pastor Tim. Nah, Pastor Tim ini jadi Elia, jangan terharu dulu Pak. Nanti semua jadi nangis. Jadi Elia ya. Jadi Elisa tuh mengikuti Elia kemanapun Elia pergi. Pertama ketika Elia pergi ke tempat yang namanya Gilgal. Awalnya, Bapak boleh pergi ke Gilgal? Gak usah lari Pak, masalah Pak. Elisa harus ikut. Awalnya Elia katakan, sudahlah kamu di sini aja, jangan ikut saya terus. Sudah di sini aja. Apakah ada mic lagi untuk Elia? cek. Awas, ini anti nuklir. Oh, bukan. Sudahlah, Elisa, kamu di sini aja. Saya mau ke Gilgal. Bye bye. Berarti saya tetap di Sudirman aja ya? Pak Tim yang ke Gejayan. Tetap di sini dong. Tapi Elisa ikutin Elia kemanapun Elia pergi. Elia pergi ke Gilgal, Elisa ikut. Walaupun dikatakan udah stop, gak usah pergi pulang. Elisa tetap ikut. Kemudian dari Gilgal, Elia pergi ke tempat yang namanya Bethel. Ke Bethel. Bethel, oke. Elisa, hati-hati Pak. Elisa harus tetap ikut kemanapun Elia pergi. Elia bahkan sempat bilang juga, Sudahlah, jangan ikut lagi. Tinggal aja di Bethel. kurang semangat Pak. Kapan lagi kerjain? Tapi Elisa tetap ikut kemanapun. Dari pertama ke Gilgal, kemudian pergi ke Bethel. Terus Elia kemudian dari Bethel pergi ke Jericho. Jericho. Elisa tetap ikut. Sini Jericho ya. Oke. Terus Bahkan walaupun Elia katakan, udah di sini aja. Elisa bilang, demi engkau dan demi Tuhan aku ikut terus, betul nggak? betul. Jadi sudah cukup di sini aja, nggak usah ikut Saya lagi. tetap mau ikut Pak. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya itu walaupun bilang jangan ikut, dalam hati tetap mau ikut. Iya. Habis itu bukan hanya stop di Jericho, tapi akhirnya nyebrang Sungai Yordan. Nyebrang ke Yordan. Nabi-nabi yang lain tuh hanya melihat Elia pergi, tidak ikutin. Tapi Elisa tetap mau ikut. Walaupun dikatakan, Sudah cukup, jangan ikut lagi. jangan ikut lagi. Terus setelah itu, ketika Elia mau naik ke surga, Dan Elia bilang begini, boleh naik mimbar Pak, biar lebih realistis. minta kursi boleh? Tapi jangan, Nggak apa. Bapak. Asal Anda tahu kemarin hari Sabtu pagi ya? Sabtu siang,
Nggak usah Saya naik kursi, Pak. keceklok, Nggak usah naik. enggak apa. Saya keceklok dan enggak bisa jalan. Dipandu oleh Pak Wisnu dan Dimas, begini-begini. Terus selain saya suruh doakan Meti doakan, terus saya dipijat, udah enak nih. Bukti apa? Sudah bisa naik. Nah, Hati-hati, Pak. kenapa bisa? Jangan naik Biar beneran, Pak. dramatis itu kamera. Nanti viral, Pak. Jadi Elia bilang begini, kamu minta apa Elisa? Saya Kok minta, kamu ngotot banget, kamu tuh minta apa? saya minta 2 bagian, Roh. Permintaanmu itu sulit, kecuali kamu bisa lihat saya naik ke surga. Oke? Siap. Yang tentukan bukan saya, Elia, tapi Tuhan. Allah Yahweh dalam Yesus Kudus. You understand? Stand. Hati-hati, Pak. Udah, cukup ya? Oke, kasih tepuk tangan. Haleluya. Thank you, Pastor Tim. Saya udah umur 60 tahun baru kali ini dikerjain sama anak sendiri. Siapa lagi kalau bukan anak sendiri, Pak? Nggak ada yang berani, Pak. Oke. Thank you, Pastor Tim. Jadi kalau kita melihat kemanapun Elia pergi, Elisa ikut. Dari pertama pergi ke Gilgal, kemudian lanjut pergi ke Betel, terus ke Jericho, ke Sungai Yordan, sampai Elia naik ke surga. Nah, apa artinya, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah Gilgal. Gilgal itu adalah tempat pemurnian. Sama-sama katakan pemurnian. Pemurnian. Jadi hari-hari ini kalau kita mau menerima double portion, kita mau menerima pengurapan supaya kita dapat double blessing, double favor, double miracle dari Tuhan, kita harus lewati proses pemurnian. Pemurnian itu sakit, Bapak Ibu Saudara. Itu nggak gampang, nggak mudah. Ada sesuatu yang kita harus lepaskan, ada sesuatu yang kita harus tinggalkan, ada sesuatu yang harus kita putuskan. Nah, di dalam, kita boleh baca sama-sama di dalam Matius 5 ayat 30, 1, 2, 3. Dan jikalau tangan keratlah dia, buangkan daripadamu. Karena lebih baik hilang sesuatu anggotamu daripada segenap tubuhmu dibuangkan ke dalam neraka. Kalau tangan kananmu menyebabkan kau berdosa, potong dan buanglah tangan itu. Jadi firman Tuhan katakan kalau tangan kita berbuat dosa, kita harus potong, kita harus tinggalkan, kita harus lepaskan. Hari-hari ini di tahun 2025 adalah tahun penuaian. Sama-sama katakan tahun penuaian. Kalau kita mau dipakai Tuhan untuk menuai. Menuai bukan hanya menuai jiwa-jiwa, menuai berkat-berkat, menuai janji-janji Tuhan. Selama ini kita berdoa untuk memiliki rumah, untuk punya mobil, untuk kita bisa kuliah, untuk kita bisa dapat berkat buat pekerjaan kita, buat keluarga kita. Tapi kita nggak mengalami jawaban doa dari Tuhan. Kita harus sadari bahwa kita perlu melepaskan, kita perlu meninggalkan, kita perlu menanggalkan, kita perlu dimurnikan supaya kita bisa dipakai Tuhan untuk mengalami penuaian. Yang mau dipakai Tuhan untuk mengalami penuaian, boleh lambaikan tangannya, amin. Katakan amin. Siapa di sini yang mungkin pernah sakit hati? Boleh katakan. Pernah, yang pernah kecewa, yang pernah kepahitan, mungkin pernah. Kita semua pasti pernah mengalami hal-hal itu. Tapi hari ini kita harus lepaskan, kita harus tinggalkan. Yang percaya katakan amin. Mungkin boleh minta tolong, Putra boleh bantu ke depan. Oke, nanti gantian ya. Berikutnya Putra yang khotbah, aku yang bantu jadi ilustrasi. Amin, siap? Jadi, udah lebih tinggi lagi. Kayak lebih cocok kamu jadi pembicara ya. Seringkali kalau kita mau move on, kita mau dipakai Tuhan, kita mau menuai, kita ada belenggu masa lalu, ada kepahitan, ada kekecewaan, ada yang menarik kita. Coba boleh tarik tangan aku, kenceng-kencengnya. Ada yang menghambat kita nggak bisa move on, kita nggak bisa dipakai Tuhan, kita nggak bisa dipulihkan, kita nggak bisa menuai. Kurang kenceng kamu. Panggil temannya satu orang. Siapa yang kuat? Aduh. Kalau masih kalah harus nge-gym lagi. Tapi jangan sampai putus beneran loh. Kemarin udah ditarik juga. Oke. Ada nih contohnya kepahitan. Udah siap-siap. Contohnya kepahitan dan sakit hati. Kita mau move on, kita mau dipakai Tuhan, kita mau menuai, tapi ada masalah yang menghambat kita, menarik kita nggak bisa move on.
Kita nggak bisa menuai. Kita nggak bisa memenangkan dia. Saya lagi ya. Kita nggak bisa dipakai Tuhan karena ada yang menghambat. Tarik aja nggak apa-apa. Tarik mundur. Ada yang menghambat kita, ada yang menarik kita. Masa lalu kita, mungkin yang baru diputus pacar, mantan, mungkin ada yang ketawa, ada yang pernah. Kekecewaan kita, sakit hati kita, dosa kita, trauma kita nggak bisa move on. Kita harus lepaskan. Sama-sama kata lepaskan. Pasti lepas, benar-benar lepas ya. Oke. Jatuh. Kita harus 1, 2, 3 lepaskan. Supaya kita bisa move on, kita bisa menuai, kita bisa dipakai Tuhan mengenapi rencana Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah? Thank you, luar biasa. Siap-siap khotbah ya putra? Amin. Jadi kita harus lepaskan. Pertama adalah Gilgal, yaitu pemurnian. Kalau kita ada masa lalu, kita ada kepahitan, kita ada kekecewaan, kita ada trauma, kita ada dosa. Ayo lepaskan, ayo tinggalkan, ayo kita putuskan. Kalau kita nggak bisa dipakai Tuhan, kita masih teringat-ingat oleh dosa kita. Teringat-teringat oleh, tadi ada yang bilang mantan gitu kan. Pas mau doa teringat mantan. Pas mau pelayanan teringat mantan. Pas mau nyembah teringat mantan. Haleluya, kita harus melepaskan gitu kan. Jadi kita harus lepaskan, kita harus tinggalkan. Supaya kita bisa move on bersama dengan Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, kata ayo kita move on. Bukan hanya move on dari masa lalu, dari mantan, move on dari dosa, move on dari kepahitan, move on dari kekecewaan. Karena dikatakan bahwa you cannot achieve God's plan for the future if you haven't let go of the past. Engkau tidak bisa mengenapi rencana Tuhan, panggilan Tuhan, janji-janji Tuhan, destiny Tuhan dalam hidupmu kalau kau belum melepaskan masa lalumu, lepaskan dosamu, lepaskan kepahitanmu, lepaskan kekecewaanmu. Kita lepaskan, kita let go and let go. Tuhan, aku mau lepaskan Tuhan. Tuhan, berikan aku kemampuan, berikan aku kekuatan. Lepas dari dosa, lepas dari kepahitan, lepas dari kekecewaan, lepas dari trauma. Karena kalau kita belum lepas, Tuhan gak bisa pakai kita. Ada yang membelenggu kita, ada yang menahan kita. Kita harus melepaskannya. Yang percaya katakan amin. Dan cepat yang kedua. Kalau tadi pertama masih ingat Gilgal adalah tempat apa? Pemurnian. Kedua adalah battle. Battle adalah perjumpaan. Bapak Ibu Saudara masih ingat kisah Yakub ketika mengalami perjumpaan Tuhan di mana? Di battle. Ketika dia melihat malaikat naik turun surga, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hari-hari ini kalau kita mau menerima double portion anointing, supaya kita bisa mengalami double blessing, double favor, double miracle dalam hidup kita, kita harus mengalami Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, boleh angkat tangan. Yang pernah merasakan hadirat Tuhan, yang pernah jamah Tuhan, yang pernah dilawat Tuhan. Kita gak cukup hanya mengalami Tuhan seminggu sekali. Gak cukup kita mengalami Tuhan saat KKR. Gak cukup kita mengalami Tuhan saat ada ibadah Natal. Kita harus mengalami Tuhan setiap hari. Sama-sama katakan mengalami Tuhan setiap hari. Bapak-bapak ketika pergi ke kerjaan, mau ke kantor, bawa motor, bawa mobil, kita alami Tuhan. Kita sambil dengar lagu rohani. Ibu-ibu ketika di rumah lagi masak sendirian, kita sambil mengalami Tuhan. Sambil dengarkan Alkitab, sambil kita berdoa. Ketika kita lagi pergi di kafe, ketika kita lagi di kampus, ketika kita lagi jalan sendirian, kita lagi di mall, dimanapun, kapanpun, kita bisa alami Tuhan. Kalau kita mau buka hati kita mau biarkan Roh Kudus menjamah kita, melawat kita. Bahkan waktu itu ketika saya diberikan kesempatan untuk khotbah melayani di Palembang waktu itu, pada hari Pentakosta, selama ini saya nggak pernah khotbah pada hari Pentakosta, jadi agak deg-degan juga gitu. Dan pada waktu itu nggak berdua sama Pastor Tim, tapi sendirian. Saya dilepaskan gitu, udah pergi sendiri, terbang sendiri, khotbah sendiri gitu. Saya deg-degan, saya grogi, saya takut gitu. Tapi di situ ketika lagi di perjalanan, lagi naik pesawat, saya sendirian, saya merenung, saya dengar lagu rohani. Saya tiba-tiba dilawat Tuhan, lagi di pesawat, lagi dengar lagu rohani sendirian. Ada orang di kanan saya, di kiri saya, ada pramugari. Saya angkat tangan, saya nyembah Tuhan, saya nangis. Karena Tuhan bicara gitu. Selama ini mungkin sama seperti anak Raja Wali terbang bersama dengan orang tua Raja Wali melayani
kota-kota, ke gereja-gereja. Sekarang tuh waktunya anak Raja Wali untuk terbang sendirian. Untuk benar-benar melayani sendiri menggenapi rencana Tuhan. Dan di situ Tuhan kuatkan saya, Tuhan mampukan saya, dan Tuhan berdayakan saya. Jadi dimanapun, kapanpun, di pesawat, di mobil, di motor, lagi di bus, di toilet, dimanapun, kapanpun, kita bisa alami Tuhan. Ayo kita buka hati kita, supaya kita alami Tuhan setiap hari, setiap saat. Yang mau alami Tuhan, katakan amin. Yang ketiga, dengan cepat, adalah kita harus... ketiga adalah Jericho. Jadi masih ingat Bapak Ibu Saudara, pertama Elia pergi ke tempat yang namanya Gilgal. Tempat apa? Pemurnian, dimurnikan, lepaskan dosa, lepaskan masa lalu, lepaskan kepahitan, lepaskan trauma. Tapi Elia nggak berhenti di Gilgal. Elia pergi ke tempat yang namanya Bethel. Elia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Elisa mengalami Tuhan secara pribadi. Tapi bukan hanya di Bethel. Elia kemudian lanjut pergi ke tempat yang namanya Jericho. Dan Elisa terus ikut. Ada yang tahu Jericho itu tempat apa, Bapak Ibu Saudara? Kisah di Alkitab, Yosua. Peperangan. Ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian, setelah menyeberangi sungai Yordan, ada yang namanya kota Jericho. Mereka harus keliling 13 kali sampai akhirnya runtuh. Kalau kita mau menerima double portion, double blessing, double grace, double miracle dalam hidup kita, kita mau menerima urapan dari Tuhan. Kita nggak cukup hanya lewatin pemurnian, nggak cukup kita mengalami perjumpaan, kita harus berperang. Sama-sama katakan berperang. Apa saja peperangan rohani yang ada? Pertama adalah peperangan dalam pikiran. Sama-sama katakan peperangan dalam pikiran. Jujur, siapa di sini yang pernah mengalami intimidasi? Misalkan ketika mau melayani ada pikiran yang rasa katakan kamu gak layak, kamu gak bisa, kamu bukan siapa-siapa, kamu gak jago, suara kamu gak bagus, kamu gak bisa khotbah, kamu gak layak. Itu adalah peperangan dalam pikiran kita. Kita harus perangi, kita harus lawan, kita harus berkata firman Tuhan. Saya mau sedikit sharing. Tahun lalu saya mengalami peperangan dalam pikiran. Siapa di sini yang lagi kuliah? Katakan. Kuliah, wah luar biasa, banyak mahasiswa ya. Ada yang semester akhir? Belum ya? Oh ada, yang semester akhir. Yang sedang mengerjakan skripsi. Jadi tahun lalu saya lagi berjuang dengan tesis. Waktu itu ketika saya mengerjakan tesis, saya mau menyerah, saya mau putus asa. Saya sudah bilang ke Pak Tim, Bu Indri, Papi, Mami, kayaknya saya nggak bisa selesai deh. Kayaknya nggak bisa selesai tahun ini, nggak kuat, nggak bisa, berat banget. Kayaknya mustahil, belum tentu diterima, belum tentu lulus. Kayaknya nggak cukup waktunya. Saya udah bermohon sama Pak Tim, Bu Indri, tahun depan nggak apa-apa ya gitu. Kalau nggak selesai tepat waktu nggak apa-apa ya. Tapi di situ Tuhan ingatkan, ini peperangan dalam pikiran. Kita harus lawan, kita harus berkata firman Tuhan. Dan di situ saya lawan, saya berkata firman Tuhan dalam nama Yesus. Roh Kudus pasti mampukan, Roh Kudus pasti sertain, pasti lulus, pasti tepat waktu, nilai terbaik. Saya perkataan firman, saya lawan peperangan dalam pikiran. Dan akhirnya puji Tuhan, ketika saya sudah bab 1 sampai 3, pas tinggal bab 4 sampai 5, saya selesaikan, saya kebut dalam waktu 4 hari. Wah, itu mujizat banget itu, sampai gak tidur, sampai habis-habisan, sampai titik darah terakhir. Puji Tuhan selesai. Bukannya itu, puji Tuhan lulus gitu. Dan oleh anugerah Tuhan tahun lalu bisa lulus master teologi itu semua hanya karena Tuhan. Karena kita sudah lewati peperangan dalam pikiran. Kalau engkau alami yang sama dalam buat skripsi, dalam kerjaan, ada masalah, ada pergumulan, ada sakit penyakit, ada peperangan dalam pikiran, kita harus lawan. Kita harus berkataan firman Tuhan. Kita harus lawan supaya kita bisa menang dalam peperangan dalam pikiran. Amin. Yang mau menang katakan amin. Kedua, peperangan dalam hati. Siapa di sini yang pernah baper? Jujur katakan. Ada yang pernah baper? Gak ada yang pernah baper? Mungkin gak ada yang tahu artinya. Ada yang tahu artinya baper? Baper tuh bawa perasaan. Yang pernah tersinggung deh jujur. Oke, pasti pernah ya. Seringkali kita mudah baper. Bawa perasaan. Tapi sesungguhnya itu baper gak apa-apa. Asal bukan bawa perasaan, tapi bawa perubahan. Amin.
Nah, seringkali kita suka baper, kita suka ada orang yang rendahin kita, sakitin kita, ngomongin kita, gosipin kita mudah tersinggung. Kita harus perangi, kita harus jaga hati. Sama-sama katakan jaga hati. Sama seperti handphone kita itu ada yang namanya layar kaca yang untuk melindungi, protective glass gitu. Kalau HP kita nggak ada kaca yang melindungi, jatuh retak, jatuh LED-nya rusak. Ada yang melindungi, sama juga kita harus punya anti gores hati. Kita jaga hati. Kemarin tadi pagi Pastor Tim sama Pastor Edi khotbah berdua, jadi luar biasa tentang pasangan suami istri. Keluargaku adalah surgaku dan keluargaku adalah surgaku versus nerakaku. Dan salah satu prinsipnya itu adalah yang waras yang ngalah. Jadi kalau lagi berantem, Bapak Ibu Saudara yang suami istri di sini, yang waras yang ngalah, minta maaf duluan gitu. Say sorry duluan. Jadi yang lebih sering ngalah Fatim atau Bu Indri? Hanya Tuhan. Ini walaupun gak ada Bu Indri, Pak. Tenang, saya gak laporin, Pak. Saya netral. Kayaknya yang lebih sering anaknya deh yang ngalah. Dari sisi saya, perasaan saya. Tapi jangan sampai kita ngalah, kita bilang sorry duluan, terus kita bilang, ternyata tadi itu saya ngalah karena saya waras. Kamu yang jangan gak waras. Jangan ngomong kayak gitu. Jadi ayo kita belajar untuk ngalah, kita jaga hati. Boleh kasih tau kiri kanan, yang waras ngalah. Kalau suami istri, senggolnya lebih kencang lagi, yang waras ngalah. Amin. Dan ketiga, peperangan dalam roh. Kita harus lawan dengan firman Tuhan. Kalau kita alami peperangan dalam roh, kita harus lawan. Kita harus perkataan firman Tuhan. Nah caranya gimana Bapak Ibu Saudara? Dengan kita kenakan seluruh senjata Allah. Ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, pedang roh, perisai iman, kasut kerelaan beritakan Injil. Dan kita berdoa. Kita harus lawan, kita harus berperang. Berperang dalam peperangan dalam pikiran, dalam peperangan dalam hati, peperangan dalam roh. Supaya kita menang. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Yang keempat, masih ingat pertama adalah Gilgal, tempat pemurnian. Kedua adalah Bethel, tempat perjumpaan. Ketiga adalah Jericho, yaitu tempat peperangan. Terakhir adalah Sungai Yordan. Boleh kasih tau kira ini yang terakhir kok. Jangan tidur dulu gitu. Mungkin ada yang udah ngantuk atau ada yang udah lapar. Nah, terakhir adalah Sungai Yordan, yaitu pengurapan. Kita harus taat dan gercep melangkah untuk menerima urapan. Kenapa bicara mengenai taat dan gercep? Bapak Ibu Saudara masih ingat ketika di Sungai Yordan, ketika Yosua mau menyeberangi Sungai Yordan, kalau dulu saat Musa mau menyeberangi Laut Mati, Laut Merah, itu lautnya terbelah dulu atau Musa melangkah dulu? Lautnya terbelah dulu. Musa angkat tongkatnya dan laut itu terbelah. Bangsa Israel berjalan melewati Laut Merah. Tapi berbeda ketika Yosua mau melangkah masuk ke tanah perjanjian, melewati Sungai Yordan. Sungai itu terbelah dulu atau Yosua melangkah dulu? Yosua melangkah dulu atau sungai itu terbelah dulu? Yosua melangkah dulu. Ketika Yosua melangkah, baru sungai itu terbelah. Hari-hari ini kita harus gercep. Sama-sama tangan gercep. Kita nggak boleh mager. Ada yang tahu mager? Malas gerak. Kita harus gercep. Dalam janji Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam musim penuaian. Kita harus gercep untuk menyeberangi Sungai Yordan. Walaupun kita belum melihat, walaupun kita belum merasakan janji Tuhan digenapi. Doa kita dijawab Tuhan. Berkat Tuhan turun, kesembuhan terjadi. Mujizat terjadi, kita harus melangkah dengan iman. Sama-sama katakan melangkah dengan iman. Semakin haus akan Tuhan, semakin kita menerima pengurapan. Tapi dibutuhkan kerendahan hati dan bayar harga. Ada perbedaan antara rendah hati dan rendah diri. Ada yang tahu? Kalau rendah diri kita minder, kita ngerasa gak layak, gak mampu, bukan siapa-siapa, gak bisa apa-apa. Itu rendah diri. Tuhan mau kita rendah hati, bukan rendah diri. Terakhir ada satu ilustrasi, boleh mungkin minta tolong siapa nih yang lagi ngantuk atau ada yang mau volunteer masih ke depan?
Oke. Fotografer kita dia luar biasa. Mas Arka boleh maju ke depan. Kasih tepuk tangan. Bicara mengenai rendah hati. Siapa di sini yang pernah sombong? Yang nggak angkat tangan udah sombong. Haleluya. Sombong udah hidup lagi gitu kan. Di sini semua rendah hati. Amin. Kalau kita sombong, kita berdiri tegak, kita masih lebih hebat, lebih mampu, lebih keren, lebih ganteng, lebih jago. Kita mudah untuk jatuh. Boleh dorong aku? Dorong bener, yang kenceng. Itu mah bukan dorong, itu mah toel. Dorong. Kita jatuh, kita bisa jatuh. Karena kita sombong, merasa lebih hebat, lebih mampu. Kita harus rendahkan diri kita. Kita rendahkan diri kita. Kita berlutut. Masih bisa jatuh? Coba dorong lagi. Masih bisa jatuh. Karena kita masih sombong. Kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita merendahkan diri kita, serendah-rendahnya, orang mau katain kita, orang mau ngomongin kita, orang mau gosipin kita, orang mau gak nganggap kita. Tapi kita ngerendahkan diri kita, serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Kita mau didorong, boleh coba dorong? Gak bisa jatuh, mau didorong lebih kencang lagi. Gak bisa jatuh, karena kita udah di bawah, karena kita udah rendah hati. Boleh kasih tepuk tangan buat Mas Arka. Luar biasa. Mau gantian aku yang dorong? Jangan. Enggak lah. Jadi kita harus rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Jangan ngerasa hebat, jangan ngerasa mampu. Karena di hadapan Tuhan kita gak ada apa-apanya. Kalau bukan karena Tuhan. Ayo kita sama-sama belajar rendah hati. Kasih tahu kiri kanan, ayo rendah hati yuk. Terakhir apa yang terjadi? Boleh kita baca sama-sama di 2 Raja-Raja 2 ayat 9-10. 1, 2, 3. Dan sesudah mereka sampai di seberang. Kami minta itu adalah sukar. Yang percaya katakan amin. Jadi setelah Elisa mengikuti proses bersama Elia, dari pertama lewati Gilgal, dimurnikan pemurnian, kemudian lanjut melewati proses namanya Betel, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan sampai kepada Yeriko, di mana Elisa belajar untuk berperang, mengalami peperangan rohani, peperangan dalam hati, peperangan dalam pikiran, akhirnya menyeberangi sungai Yordan, melangkah dengan iman, dengan penuh kerendahan hati. Akhirnya Elisa menerima double portion dari Elia. Elisa menerima pengurapan dari Elia. Yang dahsyatnya kalau kita melihat bahwa kalau Elia melakukan 8 mukjizat, Elisa melakukan 16 mukjizat. Luar biasa ya. Double portion pengurapan yang di Elia turun kepada Elisa. Karena Elisa lewati proses. Karena Elisa mau setia. Hari-hari ini pastikan kita lewati proses bersama dengan Tuhan. Kita harus setia dalam proses yang Tuhan. Ketika kita dimurnikan, relakan diri kita dimurnikan. Ketika kita di Betel, ayo kita alami perjumpaan dengan Tuhan. Kita alami Tuhan setiap hari, setiap saat. Kemudian kita sampai ke Yeriko, ayo kita berperang. Alami peperangan rohani, berperang dalam pikiran, berperang dalam hati, berperang secara roh. Dan kita sampai ke Yordan, kita melangkah dengan iman untuk mengenapi rencana Tuhan, mengenapi panggilan Tuhan, mengenapi janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Bukan mengejar pengurapan, tapi mengejar Tuhan seumur hidup kita. Maka kita akan mengenapi seluruh rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang mau mengenapi rencana Tuhan, boleh angkat tangannya, katakan amin. Ayo kita lewati proses bersama dengan Tuhan, amin. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri, saya undang Pastor untuk maju ke depan. Dan hari-hari ini di tahun penuaian ini Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar untuk submit sama pemimpin rohani kita. Karena pengurapan itu turun dari atas ke bawah. Kita belajar tunduk, kita belajar ikuti, kita belajar mau dimentor. Supaya pengurapan itu turun mengalir bersama-sama dengan kita.
Dan untuk menuai kita harus lewati proses, kita dimurnikan, sakit, kita lepaskan dosa kita. Kita alami yang proses, kita alami perjumpaan dengan Tuhan, kita alami Tuhan secara pribadi. Kemudian kita alami proses di mana Yeriko kita harus berperang. Kita harus berperang dalam pikiran, berperang dalam hati, berperang dalam roh. Sampai ke sungai Yordan kita menyeberang, melangkah dengan iman. Dan kita menerima double portion dari Tuhan. Hari ini Tuhan mau mengurapi setiap kita dengan pengurapan daripada Tuhan untuk kita meraih double grace, double miracle, double blessing dalam hidup kita. Maukah kita lewati proses kita bersama dengan Tuhan? Jadi berkati lambaikan tangan. Saudara, ya, Yosef mencoba menjelaskan sesederhana mungkin, dan itu sangat memberkati kita. Jadi berkati lambaikan tangan. Saya tahu Anda sudah pernah dengar, bahkan saya membuat bukunya pas saya umur 60 tahun. Judul bukunya Berikan Aku 2 Bagian Roh Kudus. Saya itu waktu kecil miskinnya bukan main. Tahu miskin? Miskin itu lantai dasar. Kalau apartemen. Tapi saya bukan miskin, saya melarat, basement 4. Sudah bawa makan nasi aja nggak bisa. Bukan nggak bisa makan nasi. Bapak ibu saya miskinnya nggak bisa beli nasi. Beras nggak bisa. Belinya jagung, minyak, timun. Nah, karena anaknya 8 jadi guru SD. Dan saya waktu ibadah di sekolah minggu, saya ibadah di gereja yang kecil seperti ini, jumlahnya 40 orang. Sekarang oleh anugerah Tuhan saya keliling 40 kota. Mungkin 40 puluhan. Saya memulai dari ngepel gereja, 8 tahun, tidur di gereja. Sampai sekarang masih suka tidur di gereja. Tapi dipercayakan bukan 40 jemaat, 40 kota, 40 pulau. Itu sekali mungkin 40 negara. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bantu doa nanti pertengahan awal April kita mau pembukaan gereja Tuhan di New York. Bingung kan? Sebenarnya kan semuanya Wonosari, Wonosobo, Wonogiri, Wonosobo, itu semua New York. Duit dari mana nggak punya? Itu karena ada orang di New York yang gabung sama kita. Dia sudah punya rumah di New York, punya anak cucu di New York, tinggal dia minta dibina dan kita arahkan. Katakan haleluya. Tapi jangan kecil hati. New York baru ibadah sebulan, cuma 30. Kita lebih banyak dari New York. Saya itu nanti 39. Lebih banyak 9 orang daripada New York. Katakan ya, selain dan hampir semua dari New York. Jadi Anda sekarang boleh mengakhiri firman Tuhan dengan minta double portion. Bilang, saya minta 2 bagian roh. Saya minta 2 bagian. Ingat ya, ini mintanya bukan sama sembarang bapak. Itu pengemis namanya. Pak itu tulis. Mintanya sama kepada surga. Saya minta 2 bagian roh. Kalau di cuma 40, minta 80. Amin. 80 minta 160. Sampai enggak muat. Ibarat 22 kali. Katakan yes. Yes. Siap. 2 bagian roh lebih sehat. 2 bagian roh berkat untuk jadi berkat. Yang wanita boleh minta 2 bagian lebih cantik. Lebih kurus jangan habis kan. Udah kurus minta 2 bagian kurus habis gitu ya. Yang ideal aja. Katakan yes.